Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu sangat senang sekali ya bisa menyapa kalian kembali ya, walaupun hanya dalam tayangan video ini. Nah, mungkin suara ibu sudah tidak asing lagi ya untuk kalian. Ya betul ya, ibu adalah Ibu Ervi ya. Nah, di tahun pelajaran 2021-2022 ini ya, ibu diberi kepercayaan untuk mengajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 ya. Tapi sebelum itu ibu mengucapkan selamat untuk kalian ya yang alhamdulillah sudah naik ke kelas 8. Nah, di kelas 8 ini mudah-mudahan kalian harus tetap semangat ya belajar walaupun pembelajarannya masih daring atau online. Nah, di video hari ini ya ibu tidak akan menyampaikan materi ya, namun ibu akan menyampaikan rangkuman materi pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di semester pertama ini ya, di mana ya ibu menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, mengawali ya pembelajaran untuk mata pelajaran IPS ini, ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasarnya. Ya, di sini untuk semester 1 ini ada 2 kompetensi dasar ya. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Yang pertama adalah 3.1, yaitu memahami perubahan ruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, yang terdiri dari teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, yang kedua adalah 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, ini adalah kompetensi dasar untuk pengetahuannya. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar untuk keterampilannya. Ya, untuk satu semester ini ya ada 2 KD untuk keterampilan. Yang pertama adalah 4.1, yaitu menyajikan hasil telah tentang perubahan ruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia ya, yang terdiri dari teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, untuk selanjutnya materi di semester 1 ini ya ada 2 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nanti kita akan mempelajari bab pertama mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya. Lalu bab kedua mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk bab 1 ya mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, materi apa saja yang akan kita pelajari nantinya ya. Oke. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar mengenai kondisi geografis dari negara-negara ASEAN ya, yang berkaitan dengan letak dan luas, lalu iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna, serta melalui peta bumi tentunya. Lalu yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, di sini mencakup mengenai pengertian, lalu faktor pendorong dan penghambat kerjasama, lalu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, serta pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Lalu yang terakhir adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, itu materi mencakup interaksi antar negara-negara ASEAN.
Lalu yang ketiga adalah pengaruh perubahan keruangan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nanti kita akan belajar mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, ya. Lalu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, serta pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, itu akan dipelajari di pengaruh perubahan keruangan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, untuk selanjutnya nanti di bab 2 ya kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya, lalu apa saja materi yang akan kita pelajari di bab 2 tersebut? Antara lain, yang pertama adalah berkaitan dengan mobilitas sosial. Jadi materi yang pertama mengenai mobilitas sosial. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa sih pengertian dari mobilitas sosial itu, lalu bentuk-bentuk mobilitas sosial, lalu faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial, serta saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas ini berkaitan dengan materi ya, yaitu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, serta peran dan fungsi keragaman dari budaya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nanti kita akan belajar mengenai konflik dalam kehidupan sosial dan integrasi sosial. Nah, itu mencakup di materi di bab 2. Oke, selanjutnya mengenai kegiatan pembelajarannya. Nah, kalian setiap kali kegiatan pembelajaran itu pertama ya kalian mengamati video materi pembelajaran ya melalui YouTube dan Google Meet. Ya, kalau misalkan melalui YouTube ya seperti ini ya, kalian melihat tayangan video ya materi yang disampaikan oleh ibu. Lalu yang kedua, materi yang sudah disampaikan oleh ibu dalam tayangan video maupun Google Meet, silakan kalian catat di buku catatan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dicatat dengan rapi ya. Mengapa dicatat? Karena setiap materi yang sudah ibu berikan pasti nanti akan ada latihan soal. Nah, catatan itu sebagai bahan belajar kalian ya, sebelum kalian itu mengikuti latihan soal atau ulangan harian. Jadi untuk belajar kalian. Lalu yang ketiga, untuk penilaian latihan soal maupun ulangan harian, ibu menggunakan Google Form, ya. Oke. Mungkin untuk hari ini, ya, cukup sekian. Ya, jadi ibu tidak membahas materi ya. Jadi ibu hanya menyampaikan materi di semester 1 ini. Oke, baik anak-anak sekalian, silahkan dicatat semuanya ya yang ibu sampaikan hari ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.